Oke, selamat malam semuanya. Ini Yeftalk edisi 25 April 2022. Malam ini kita akan membahas terkait penurunan saham-saham perkebunan sawit, saham-saham seperti Astra Glostari, kemudian Elsip dan Simpeng. Rata-rata hari ini mengalami penurunan signifikan ya, bahkan ada beberapa yang auto reject bawah. Nah, ini kita akan melihat apakah ini merupakan peluang atau justru kita harus menghindari mereka. Gitu ya. Sebelum ke sana kita akan membahas IHSG seperti biasa. Ya, jadi IHSG ini hari ini sempat mengalami penurunan di sesi pagi pembukaan opening, turun cukup signifikan 1% ya. Dan kita coba lihat bagaimana perkiraan minggu ini di Stockholm. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca yang kemarin sore kita publish bahwa IHSG koreksi menjelang Lebaran ya. Jadi sesi pagi tadi itu saya melihat banyak yang panik ya, dan terlihat beberapa saham itu rontok ya, saham batubara seperti Adaro Mineral, kemudian saham sawit utamanya itu mengalami koreksi yang signifikan merespon larangan ekspor. Nah, kebetulan ini sejalan dengan perkiraan IHSG yang hari minggu ini diperkirakan akan terjadi koreksi, dan koreksinya ternyata langsung mencapai target koreksi kami yaitu di 7.100, menutup gap ya, menutup gap. Jadi hari ini IHSG sudah berhasil menutup gap ya. Hari ini penurunannya menyentuh level 7.121. Ya, artinya gap yang terbuka ini sudah tertutup gitu ya. Nah, apakah koreksi ini sudah berakhir? Kalau menurut kami ya koreksi ini masih akan berlanjut ya. Walaupun dalam minggu ini atau dalam beberapa minggu ke depan setelah Lebaran ya. Jadi kemungkinan ini adalah koreksi yang wajar ya, masih dalam koreksi wajar, belum bearish seperti yang saya sampaikan di Yeftalk sebelumnya, bahwa pembentukan dead cross MACD ini tidak selalu mengindikasikan kondisi bearish atau downtrend. Jadi kalau turun 1%, 2% itu kita perlu melihat turunnya di mana dan bagaimana kondisinya, apakah sudah patah trend atau tidak. Jadi selama IHSG masih uptrend sih, kita akan melihat itu koreksi adalah sebuah peluang gitu ya. Nah, jadi untuk besok kemungkinan ya masih akan pergerakannya masih akan cenderung akan koreksi, jadi naik dan turun yang wajar. Kemungkinan masih bisa kembali ke 7.100 ya, ke area sini, karena ini adalah support yang mungkin akan dibentuk ya gitu. Jadi koreksinya ini mungkin akan seperti koreksi yang terjadi di Februari yang lalu sebelum dia rally naik ya, jadi cenderung ke konsolidasi. Kalau dia tembus 7.100, mungkin di sini ada support gap yang bisa menjadi target berikutnya, dan level psikologis yang memang level psikologis IHSG itu belum diuji ya, level 7.000. Jadi menurut kami ini pun koreksi ke level 7.000 ini juga masih dalam koreksi yang wajar, skenario naik ya, skenario uptrend. Dan ini bisa terjadi di bulan Mei yang memang secara statistik seringnya IHSG kinerjanya kurang baik gitu ya di bulan Mei. Tapi ya kita akan lihat apakah bisa seperti itu lagi atau tidak, ya kita akan lihat nanti di market gitu. Yang jelas kita harus bisa mengantisipasi, itu yang terpenting, daripada kita hanya memprediksi tapi kita tidak bisa mengantisipasinya gitu. Jadi perlu Bapak Ibu jadikan informasi yang ada di Yeftalk ini sebagai input untuk ya Anda analisa ulang, dan jadikan Anda konversikan menjadi sebuah rancangan strategi yang nantinya mengantisipasi pergerakan market, entah itu uptrend ataupun downtrend gitu ya. Oke, kita lanjut ke saham dulu ya, saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ada beberapa, hanya 4 nih, silahkan. Jadi Bapak Ibu apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Yeftalk berikutnya, bisa langsung di kolom komentar, langsung isi saja. Anda bisa jabarkan secara lengkap, secara mendetail, agar nanti jawabannya akan lebih baik. Yang pertama dari Teddy Suryono, Pak Teddy, UNVR bisa ke target berapa buat trading? Oke, ini salah satu saham yang mempertahankan IHSG agar tidak minus banyak ya hari ini. Jadi UNVR ini hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan hitungannya untuk UNVR, karena hari ini naik dengan volume yang signifikan dengan candle yang cukup panjang ya. Oke, ini target terakhir kita memasang target pullback untuk UNVR itu di 3.900 ya. Jadi setelah dia rejection dari 3.300-an ini, kemungkinan besar dia akan melanjutkan pullback di 3.900. Kita bersihkan dulu ya. Jadi 3.900-an. Ya. Jadi ini akan menjadi target pullback berikutnya
Sebelumnya yang terdekat ini ada resist yang terdekat itu ada di 3.700. Kalau dia bisa break, dia akan mengejar 0,618 itu saja. Sorry, 0,38 ya, 0,38-nya ini berada di 4.100. Jadi antara 3.700 ini kalau di break berarti dia akan lanjut ke level 3.900 sampai dengan level 4.100 ya. Jadi ini adalah target pullback terdekat untuk UNVR. Jadi ini target swing. Kalau misalkan tadi pertanyaan adalah untuk swing trade, ya ini buat trading berarti kan untuk swing ya, karena ini downtrend. Dengan adanya seperti ini berarti potensinya adalah untuk swing ke atas 3.700 ya, ke area 3.900 sampai dengan 4.100. Begitu kira-kira. Oke, kita lanjut HMSP. Lihat potensi swingnya akan ke berapa ya? Oke, dari Pak Hotma. Oke, HMSP. Kita lihat HMSP hari ini juga mengalami kenaikan ya. Nah, sekarang ini HMSP juga pullback dari wave kecil ini ya. Jadi sekarang ini dia sedang menguji dekat dengan 0,3. Jadi mungkin besok akan menguji 940. Nah, kalau 940 ini dipecahkan, potensinya cukup bagus karena dia akan menguji atau pullback dari wave besar ya. Yang mana dia akan bisa naik lebih tinggi lagi ke angka 1000 ya. Sampai dengan 0,618 yaitu di 1075. Nah, untuk kita akan lihat dulu di 940 ke atas ini apakah bisa ditembus atau tidak. Kebetulan di sini ada di EMA 60 ya. Nah, kondisi MACD cukup mendukung, jadi kemungkinan besar akan berpotensi untuk lanjut ya ke 1000 atau 1075 untuk HMSP gitu. Jadi bisa untuk swing, tapi ini sama masih downtrend ya, jadi harus ekstra disiplin. Kemudian lanjut dari Pak Budi Jiwando, BJTM atau BJBR habis dividen bisa naik lagi enggak ya? Oke, berarti yang dimaksud mungkin adalah potensi lanjutan uptrendnya ya. Kita ambil BJTM ya. Jadi BJTM ini kemarin setelah dividen dia gap down dan terkonsolidasi. Nah, untuk uptrendnya, sementara ini sih masih akan berlanjut dalam jangka menengah panjang ya. Kalau kita melihat dengan time frame monthly ataupun weekly, ya arahnya masih ke atas ya, dengan potensi ke 900 atau 1000 ya gitu ya kalau untuk Bank Jatim. Kalau Bank Jabar kemungkinan juga hampir sama, mirip-mirip aja ya. Dia juga masih membentuk rounding, potensinya ke 1500 terdekat sampai dengan 1600 ini. Tapi memang Bank Jatim lebih oke ya secara teknikal. Ya, kalau dia bisa break di atas 800 lagi, kemungkinan akan akselerasi naik ya, karena dia biasanya kalau dia break resist konsolidasi dia akan ada spike gitu ya. Jadi ini yang mungkin bisa diantisipasi gitu ya. Oke. Jadi masih ada potensi naik setelah dividen. Kemudian lanjut dari Bu Sarah, Jayanya terbang. Target berikutnya berapa? Bisa tembus 200 kayaknya. Saya beli barang Pierce. Oke. Kita coba lihat Jaya ya. Sepertinya masih lanjut ya, sesuai dengan pembahasan di terakhir, Yeftok terakhir. Kita punya target cukup tinggi 300%, tapi itu adalah jangka panjang ya. Jangka pendek kita akan lihat di pertanyaannya adalah targetnya bisa tembus ke 200, target dan bisa tembus ke 200. Kemungkinan besar karena hari ini naik dengan volume yang signifikan ya. Jadi kita kemarin ambil Jaya itu di 140 ya, 140 ke bawah ya. Di Pierce tanggal 24 Maret, akhir bulan Maret kemarin. Ini merupakan reakumulasi ya, Bapak Ibu mungkin belum mengikuti pembahasan sebelumnya. Kalau kita sudah jelaskan bahwa ini adalah reakumulasi atau buyback saham Jaya. Sebelumnya kita sudah jual di bulan Desember ya kalau tidak salah. Jadi di bulan Desember itu kalau Bapak Ibu lihat itu di laporan kinerja, itu ada laporan kinerja Pierce ya. Di bulan Desember 2021 kita jualan saham Jaya. Sebentar, saya agak lupa juga di Desember apa November ya. Desember sepertinya. Oh ini ya. Jadi kita jualan di harga 214,72% profitnya ya. Akumulasinya lebih rendah di 124 ya. Nah, jadi
kalau kita melihat sekarang ini di Desember itu di sini ya, Desember ini kita jual tanggal 7 Desember. Ya, 7 Desember itu di sini awal-awal ini ya, kemudian kita jual, setelah itu dia menurun seperti itu. Nah, kita melakukan akumulasi atau reakumulasi buyback saham Jaya di akhir bulan Maret kemarin di Pierce. Karena ini saham syariah ya. Sekarang ini kita lihat targetnya berapa sih kira-kira, karena ini sudah naik ya. Jadi kalau buat beli lagi ya tentu saja ini sudah tidak rekomend lagi. Ini stock pick bulan November lalu ketika kita akumulasi dan kita sudah update dengan investing plan terbaru di bulan Maret yang lalu. Di sini target kita ada di 220. Jadi targetnya di atas penjualan di bulan Desember. Jadi kita expect kita untuk terdekat ya 170 sudah tercapai tentu saja ya, sudah tercapai dan kita belum melakukan distribusi. Kita harapkan dia bisa naik di atas 220 ke atas, atau kalau bisa di atas 300 ya. Jadi supaya Pierce, karena ini porsinya kecil cuma 5%, jadi walaupun kecil tetap hasilnya maksimal gitu ya. Nah, gitu. Kalau untuk target jangka panjang sekali ya tadi kita sudah jelaskan targetnya sekitar 300% ya, ke angka 700-an ini ya. Untuk di atas 1000 atau di atas itu kita masih belum bisa lihat ke sana. Tapi kalau secara fundamental memang saham ini ya tentu saja namanya sudah dipilih oleh Pierce ataupun peer, sudah dipastikan fundamentalnya adalah fundamental yang baik ya menurut sistem kami ya. Di 2021 ini pertumbuhannya luar biasa, 10% untuk revenue dan bottom line tumbuh 88%, dan memang sejak 3 tahun terakhir ini pertumbuhan dari Jaya ini memang signifikan ya, bahkan 100% ke atas gitu ya untuk bottom line. Jadi profitabilitasnya tumbuh signifikan dan juga revenue-nya juga tumbuh seiring dengan pertumbuhan secara umum ya. Ini juga bersama dengan saham-saham transpo lain seperti Temas yang kita invest di Peer juga hampir polanya hampir sama gitu ya. Jadi untuk terdekat sekali kita melihatnya adalah di 220 230 untuk Jaya. Mungkin dalam jangka panjang dia bisa ke angka 700 ya gitu. Tapi jangka panjang ya, tidak besok ya gitu. Mungkin kita akan, tentu saja ini saham super agresif dalam proses menuju ke target yang sangat tinggi, itu ada naik dan turunnya, sehingga kita di Pierce pun ketika kita sudah melihat saham ini sudah ada potensi koreksi, kita akan exit karena ini saham super agresif. Jadi mungkin bisa saja dia kembali ke level mendekati level akumulasi sebelumnya gitu. Ya, jadi tindakan untuk sebuah saham itu harus sesuai dengan kondisi sahamnya juga. Tidak bisa disamakan ya. Misalkan saham Jaya tidak bisa disamakan dengan saham, misalkan katakanlah saham Jasa Marga atau saham bank seperti saham BRI, nggak sama cara perilakunya. Saham blue chip dengan saham small cap nggak sama ya. Jadi Anda harus disiplin dan Anda harus mengikuti ya, sebaiknya mengikuti instruksi apa yang ada di Pierce ataupun Peer ya kalau invest jangka panjang. Oke, begitu. Jadi kita akan membahas saham perkebunan. Jadi kita bahas dulu kebijakan yang berdampak menyebabkan penurunan atau kepanikan terjadi hari ini ya. Jadi pemerintah itu melarang ekspor mulai 28 April CPO ya. Jadi tentu saja ini merupakan lanjutan dari pencegahan ya, atau penanggulangan atau semacam tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga dalam negeri gitu ya, supaya supply terpenuhi. Jadi ekspornya di stop dulu gitu ya. Tapi di situ saya belum melihat sampai kapan ya. Nah, tapi kita hitung-hitungan di sini. Bapak Ibu bisa lihat di Kementerian Perdagangan ya, datanya di situ secara singkat ada, kita bisa lihat ya di sini data ekspor di tahun 2022 itu untuk CPO itu masuknya di sini ya, lemak dan minyak ini ya. Di sini 7,9% ya, 7,9 miliar US dollar ya. Ini pendapatan negara ya yang dihasilkan oleh ekspor lemak dan minyak ini. Nah, di sini kalau kita melihat dari tahun 2021 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kita bisa lihat datanya di 2021 Januari sampai dengan bulan Maret yang sudah ada datanya gitu ya.
ya. Itu 5,91 miliar US dollar. Artinya 2022 Januari sampai dengan bulan Maret 2022 itu tumbuh dari 5,91 miliar US dollar menjadi 7,9, itu sekitar 30-an ya, 33% year on year tumbuhnya. Jadi pertumbuhannya signifikan. Jadi kondisi saat ini berbeda dengan 2021 ya, signifikan sekali pertumbuhan dari ekspor CPO ini. Jadi kalau kita melihat dari pertumbuhan dari ekspor ini juga akan terjadi di bulan April dan Mei gitu ya. Nah, kalau kita melihat di data bulan Mei ya 2021 gitu ya. Ini Mei ya 2021, itu ekspor lemak dan minyak nabati ini 2,5 ya, 2,5 miliar US dollar. Itu berarti di 2022 di bulan Mei itu kemungkinan kan di atas ini ya. Artinya kalau misalkan larangan ini akan berjalan sebulan penuh di bulan Mei ya, atau tanggal 28 April sampai dengan akhir bulan Mei gitu ya, pemerintah berpotensi, saya nggak tahu nanti detailnya berapa, itu akan kehilangan sekitar 3 miliar US dollar ini ya. Nah, logikanya apabila kita sebagai presiden kan nggak mungkin kita akan membiarkan potensi pendapatan besar itu hilang gitu ya. Jadi kemungkinan besar, karena ini adalah kita itu pendapatan salah satu terbesarnya adalah dari perkebunan ya. Jadi komoditas perkebunan itu sangat signifikan pengaruhnya. Otomatis kalau misalkan kita stop ekspornya itu akan berpengaruh besar. Nah, nggak mungkin itu akan dibiarkan saja. Kami sih memiliki keyakinan pemerintah akan ya tujuannya ini hanya untuk sementara menstabilkan harga dalam negeri saja. Dan ya kesimpulannya penurunan yang terjadi di perusahaan atau saham-saham perkebunan sawit saat ini yang terjadi di L-Shape atau Simpe dan Astra Agrolestari ini merupakan koreksi atau diskon ya, karena kami selalu ya bilang kalau misalkan koreksi ini masih sesuai dengan skenario naiknya, ini merupakan diskon ya. Nah, nanti kita akan lihat teknikalnya. Jadi artinya ketika nanti harga sudah mulai stabil, harga dalam negeri mulai stabil, mungkin setelah Lebaran ya, karena permintaannya pasti akan ada penurunan, karena selama Lebaran sama bulan puasa sampai dengan Lebaran itu kan orang cenderung akan berbelanja ya. Nah, setelah Lebaran kemungkinan ini prediksi kami ini sedang diproses oleh tim advisor untuk nantinya akan diproses di peer dan peers ya. Jadi kemungkinan ini masih data mentah, jadi masih perkiraan. Ya, perkiraan kami di minggu kedua di bulan Mei ya, kemungkinan ini akan sudah dibuka kembali gitu ya. Ini optimisme kami ya, karena kami sangat yakin pendapatan dari perkebunan komoditas sawit ini sangatlah besar buat negara kalau misalkan kita sebagai presiden, sebagai pemerintah tidak akan membiarkan itu hilang ya, potensi pendapatan besar itu. Jadi buat yang mungkin Bapak Ibu sekarang ini posisinya invest jangka panjang ya, kalau invest itu Anda sudah menilai fundamentalnya bagus kan. Nah, dengan adanya penurunan ini menurut kami ini adalah opportunity ya, peluang besar untuk kita ya mendapatkan harga yang lebih rendah dong gitu ya. Ini terjadi di saham Inco, Antam di bulan Januari, dan kita di peer dan di peers pun mendapatkan potensi kenaikannya yang cukup signifikan itu dari kepanikan tersebut ya. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan dicari dulu di bulan Januari kenapa saham Antam dan saham Inco mengalami penurunan signifikan ya. Inco jatuh di 4.500 ke bawah sampai dengan 4.300, sedangkan Antam turun ke 1.700, 1.800 ya gitu. Nah, ini menurut kami memang sebuah peluang ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin memiliki pandangan yang lain, nggak masalah, silahkan dikirim di komentar. Silahkan
Nanti kita akan diskusikan di edisi selanjutnya. Ini akan menjadi pembahasan yang asik dan seru untuk pembelajaran selanjutnya. Siapa yang benar dan siapa yang tidak benar itu tidaklah menjadi hal yang utama, karena nanti yang benar atau salah itu yang menjawab adalah market, ya. Jadi di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya bisa benar, ya. Jadi ini prediksi kami, kemungkinan besar ekspor ini hanya untuk lebaran ini. Setelah lebaran nanti ekspor akan kembali dibuka dan saham-saham sawit harusnya akan terjadi rebound dan kenaikan signifikan. Jadi ya kita anggap ini adalah sebuah peluang. Kalau ada yang panik dan sebagainya, kalau kita trading itu saja kita sudah exit di PTR pun kita sudah clear position dari saham-saham perkebunan di minggu lalu ketika dia masih di harga, misalkan LSIP di harga 1480, ya kita sudah keluar ya. Dan juga Simpe pun hari ini kita sudah cut ya. Jadi kalaupun besok ada penurunan lagi untuk PTR, kita akan melihat secara teknikal tentu saja. Kalau misalkan ada masih mungkin turun ya kita akan buyback di harga yang lebih rendah gitu. Oke, kita coba lihat chartnya ya gitu ya. Jadi kira-kira nih potensi penurunan dari 3 saham ya, Simpe, LSIP dan AALI. Jadi saham perkebunan yang lain nanti kita lanjut di diskusi di konsultasi. Kalau Anda member konsultasi saja. Nah kita lihat ya, pertama kita akan lihat AALI dulu ya, yang hari ini juga ARB turun ya. Nah ini uptrend ya, jelas masih uptrend. Dari tren yang sudah dibentuk ini masih uptrend gitu ya. Jadi kemungkinan ini akan koreksi di 0,38 dan ini pun masih belum di 0,38. Ya kalau dia turun ke 0,38 itu angkanya di 11.900-an atau di bawah 12.000 dan itu masih sangat-sangat bagus. Skenario-nya masih naik ya. Kemudian LSIP ya. Kemudian LSIP ini juga hampir kemungkinan sama ya. Ini masih di 0,5 0,6 di bawah, di atas 0,6 ya, dia lebih agresif daripada Astra Lestari. Kemudian Simpe juga masih di 0,3 ya. Ya 0,3 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan potensi kenaikan selanjutnya, ini adalah koreksi yang wajar ya, koreksi yang wajar. Kalau misalkan kita lihat dari monthly pun sekarang ini Simpe baru naik ya, baru uptrend setelah dia mematahkan tren turun jangka panjangnya. Kemudian AALI juga ya baru mulai uptrend. Ya, baru mulai uptrend setelah dia mematahkan tren turun sejak 2014, baru reversal di bulan Maret. Kemudian LSIP LSIP pun demikian, dia sudah mulai uptrend ya, sudah mulai uptrend meskipun dia masih tertahan di resist konsolidasi 1515 yang sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan sebelumnya, bahwa apabila LSIP bisa tutup di atasnya dia akan lebih bagus pergerakannya. Sekarang ini masih tertahan di situ, maka ya ini masih di area konsolidasi naik ya gitu. Jadi begitu ya kira-kira perkiraan kami. Jadi ini bisa benar dan bisa salah, Bapak Ibu silahkan di analisa dan di proses ulang, sesuaikan dengan profil risiko Anda. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, itu tidak akan menjadi masalah. Selama ini menjadi proses pembelajaran buat kita semua ya. Mungkin begitu untuk pembahasan Yeftok malam ini. Jadi kesimpulannya, penurunan yang terjadi di saham perkebunan Simpe, LSIP dan AALI ini merupakan koreksi yang wajar, kebetulan merespon kebijakan pemerintah, dan kebijakan pemerintah ini pasti ini adalah kebijakan sementara, nantinya akan dibuka kembali ekspornya dan itu akan menjadi berita yang bagus. Nah kita tinggal mengambil sikap, kita akan menunggu berita bagus itu muncul atau kita mengantisipasinya lebih awal, gitu saja ya. Oke, semoga Yeftok malam ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya, memberikan informasi yang menguntungkan ya. Sekali lagi, Yeftok tidak semuanya benar, tidak semua prediksi kita benar. Silakan dianalisa ulang, diproses ulang, jadikan sebuah trading plan ya. Kalau sudah jadi trading plan, jalankan dengan disiplin. Insya Allah Anda akan baik-baik saja, tidak akan menjadi masalah. Mau profit ataupun loss itu akan menjadi sebuah proses yang positif ke depan. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila Anda belum ya, baru menonton pertama kali mungkin dan belum subscribe channel ini, silakan subscribe.
Jangan lupa untuk isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.